sendiri selalu percaya setiap manusia itu punya hati, punya rasa untuk mencintai. Dan ketika kita mencintai seseorang, secara tidak langsung bisa merubah sifat dan cara pikir kita ketika mencintai seseorang. Mencintai itu merupakan hak yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Tapi bagaimana cara mengungkapkan dan mengekspresikan cinta, itulah merupakan pilihan yang kalian harus pilih. Kembali lagi aku mengudara. Kalau kalian mendengarkan suaraku lagi, berarti kalian sedang mendengarkan cerita untuk kamu. Dengan aku, Edwin, kita mengudara bersama. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan, rezeki, dan kabar baik yang selalu datang ke kehidupan kalian. Amin. Hari ini, aku mau membawakan cerita nyata lagi dari curhatan teman aku yang mencintai seseorang tapi hanya diam. Tapi sebelum aku cerita, yuk subscribe dan like video aku. Karena dengan itu semua, kamu membuat aku untuk lebih semangat membuat konten cerita untuk kamu. Yuk, kita masuk ke cerita untuk kamu. Semoga dengan cerita ini bisa ada maknanya dan berguna untuk kehidupan kalian. Jadi, ini merupakan cerita dari teman aku yang bisa aku bilang ceritanya unyu, agak mesin, menarik, dan cukup bikin kesel juga gitu loh. Jadi, ini ceritanya. Mungkin kalau kalian mendengarkan cerita aku, ini cerita tentang penyesalan aku yang mungkin akan menjadi sebuah luka yang selalu menggores hati dan pikiran aku. Bulan ini, aku genap 20 tahun. Aku adalah seseorang yang bisa dikatakan sangat pintar, tapi tidak terlalu menarik. Bahkan bisa dikatakan aku hanya menjadi pemanis bangku kosong yang tersisa di meja kantin kampus. Aku kuliah di salah satu universitas terkenal di daerah Jakarta. Sudah bukan cerita bohong lagi kalau di universitas aku adalah universitas yang memiliki mahasiswa yang keren-keren. Tapi sayang di fakultas aku banyak pria yang terlihat pintar, namun tidak ada yang sesuai dengan keinginan hati aku. Di tahun kedua aku di universitas, ada seseorang mahasiswa yang baru pindah dari fakultas lain dan pindah ke fakultas aku. Aku biasanya tidak peduli dengan siapa saja yang masuk atau siapa saja yang bisa kujadikan teman. Hingga ada seorang pria yang bisa membuat aku terpana dan tidak melepaskan pandang darinya.
Mungkin pria ini menurut kalian biasa aja. Tapi buat aku penampilannya membuat hatiku nyaman. Karena begitu sedikitnya pria yang menarik, banyak wanita yang kagum dengan dia. Sampai beberapa bulan pun aku masih tetap kagum dan menaruh perasaan ke dia. Dan gak ada satu orang pun yang tahu. Bahkan semua temanku tidak tahu kalau aku suka dia. Aku salah satu orang yang tertutup dengan cerita cintanya. Aku lebih suka mendengarkan cerita curhat teman-temanku dibanding harus bersuara tentang permasalahan cintaku. Jadi, aku lebih memilih untuk diam. Meskipun kalau aku cerita ke teman-temanku, pasti mereka tidak akan percaya. Karena aku pun tidak pernah mengobrol dengan dia. Interaksi aku dengan dia pun paling hanya follow-follow Instagram, like follow Instagram, retweet Twitter. Selebihnya, kita hanyalah dua orang yang tidak tahu dengan perasaan yang kita punya masing-masing. Setelah aku berapa kali mengikuti kelas yang sama dengan kelas yang diikutinya, aku semakin yakin dia orang yang tepat dengan kriteria aku. Pintar, tidak neko-neko, public speaking yang bagus, percaya diri, suaranya adem, dan masih banyak lagi. Aku merasa ada banyak kesamaan dengan dia. Tapi ini hanya asumsi aku loh. Dan mungkin tidak menurut dia. Ceritaku dengan dia pun memiliki banyak kesamaan. Dia ingin masuk ke fakultas seni yang terkenal di Jakarta, namun tidak diterima. Dan akhirnya malah masuk ke fakultas seni di universitas aku. Tapi pindah ke fakultas komputer yang sama dengan aku. Entah takdir atau bukan, kita punya nomor handphone yang 4 angka belakangnya sama. Nomor NIM kita belakangnya juga sama. Ya, memang agak kedengaran konyol sih. Aku pun punya sepatu sneakers yang persis sama dengan dia. Dan pernah kucuri dengar band yang lagunya sering diputarnya sama dengan band kesukaan aku, Bon Jovi. Aku pun sempat mikir, kira-kira dia memikirkan hal sama gak ya dengan aku? Ya, tapi mungkin ini hanya obsesi aku aja. Padahal, bisa aja dia sedang memikirkan wanita lain. Suatu ketika, aku pernah bertemu dia di sebuah kafe. Dia duduk sendirian. Aku beranikan diri untuk menyapa dia dan duduk di sebelahnya. Meskipun aku cukup lelah karena UKM olahraga yang baru saja selesai, tapi ketika mendengar suara ademnya, seperti baterai handphone yang diisi energinya. Setelah memulai topik dan kita ngobrol panjang lebar, aku merasa pembicaraan kita nyambung banget. Tidak terasa, waktu berjalan terasa cepat. Akhirnya, dia memutuskan pulang. Tapi ada satu hal yang paling aku ingat sebelum dia balik. Dia senyum ke arahku. Asli, ini benar-benar membuat aku senang.
karena baru kali ini aku mendapatkan senyuman yang sangat lebar dari seseorang yang aku suka. Sering banget aku lihat dia dari jauh, mencoba memberikan perhatian kepada dia, melihat dia sedang ketawa dengan teman-temannya, bahkan dilihat dari manapun, dia pria yang sempurna. Pernah sekali tatapan kita saling bertemu, tapi aku malah cuma bisa berpikir, tolong Tuhan untuk bangunkan aku dari mimpi dan imajinasi liar ini yang tidak pernah menjadi kenyataan. Semua itu membuatku kadang lupa bahwa cerita cintaku dengan dia belum tentu bisa sama. Sekeras apapun aku mencoba melupakan dia, selalu saja ada hal-hal yang buat aku selalu ingat dengan dia. Dan selalu ingin lagi dan lagi melihatnya, walau hanya sekali. Yang aku kesal dengan diri aku, kenapa aku tidak coba memulai obrolan yang lebih dekat dengan dia, berbagi cerita dengan dia. Kenapa ya? Aku merasa dia benar-benar jauh dan tidak pernah bisa digapai. Aku pun bertanya-tanya dengan diriku, apakah ini sebuah cinta yang pada akhirnya terbalas? Atau hanya aku yang harusnya sadar bahwa memang ini cinta dalam diam? Tadi cerita dari teman aku, curhatan teman aku. Gimana ya? Cerita ini menurut aku, mungkin sebagian orang pernah mengalaminya. Sebuah cinta yang di ujungnya tanpa kepastian, itu bisa aja menjadi sebuah kenangan indah. Tapi menurut aku, kita nggak akan tahu akhir dari sebuah cerita kalau tidak ada yang memulai cerita tersebut. Apalagi kalau tidak ada yang berani bilang satu sama lain. Mungkin buat kalian yang mengalami pengalaman yang sama dengan teman aku, coba nyatain perasaan aja sama dia. Tapi aku garis bawahi ya, menyatakan perasaan itu bukan nembak dia untuk jadi pasangan atau pacar kamu. Siapa tahu dia juga suka sama kamu. Menurut aku, banyak cowok itu gak berani dan malu untuk mengungkapkan perasaan dia. Jadi si cowok itu diam-diam aja. Coba kamu bayangkan kalau kedua-duanya sama-sama saling gak berani dan sama-sama malu ngungkapin perasaan dia. Ya gak akan ketemu ke satu titik dong. Pada satu momen, pasti kalian akan berpikir, cinta ini hanya cinta tak terbalas. Tapi itu tidak apa-apa. Itu suatu hari akan menjadi sebuah kenangan yang indah buat kamu dan akan menjadi sebuah pembelajaran ke depannya untuk lebih berani dalam meraih sesuatu. Mungkin cukup sekian cerita yang bisa aku bagikan kali ini. Terima kasih buat teman-teman baik yang udah mendengarkan. Jaga kesehatan. Karena aku mau bacain cerita lagi buat kalian minggu depan. Semoga cerita aku bisa menenangkan kalian dan memberikan makna buat kalian.
Tapi buat kalian yang punya cerita cinta yang seru, unik, sedih, yuk bisa ceritain cerita kamu ke email aku di seperduamanusia@gmail.com. Aku akan taruh email aku di deskripsi video ini. Buat kalian yang mau dengar cerita ini dalam bentuk format audio, bisa langsung ke Spotify aja. Cari Seperdua Manusia. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan cerita aku. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Good night.